Alhamdulillahi nafi'id dar khalaqa ad-da'a wad-dawa'a wal manafi'a wal madar biyadihil khair wasyarr wan naf'u wad dar wan nahyu wal amr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh afdalul mursalin al-mustaslim lil qada'i wal aqdar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, selaku hamba Allah, kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah. Kita puji Allah karena Allah Maha Sempurna, tidak punya kelemahan dan kekurangan. Dan kita bersyukur kepada Allah, begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Jika kita coba menghitung satu persatu nikmat Allah, niscaya kita tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat Allah. Meskipun terkadang ada ujian, ada cobaan, ada bencana, ada musibah yang kita hadapi dalam hidup, tetap saja nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih banyak dari ujian yang datang kepada kita. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Salat dan salam kita berdoa kepada Allah, semoga selalu disampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus dan terus berdoa kepada Allah, semoga selama kita hidup di dunia, Allah bimbing kita untuk meneladani beliau. Kita teladani akhlak beliau, kita teladani ibadah beliau, kita teladani perilaku beliau. Lebih dari itu, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan meneladani beliau di dunia ini, semoga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Mudah-mudahan dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau, di akhirat nanti Allah kumpulkan kita bersama dengan beliau di surga, dengan para sahabat, para syuhada, dan orang-orang soleh. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib berwasiat untuk diri khatib dan kita bersama, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita isi hari-hari kita dengan ketaatan dan amal soleh. Mari kita jauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan dosa dan maksiat. Harapan kita, ketika kita laksanakan perintah Allah, ketika kita tinggalkan larangan Allah, kita menjadi pribadi-pribadi bertakwa. Ketika kita menjadi pribadi bertakwa, harapan kita, Allah selamatkan kita dari neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dari neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga, itulah kemenangan yang hakiki. Itulah keberuntungan yang sebenar-benar keberuntungan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari atau beberapa bulan terakhir, dunia dihebohkan dengan virus corona atau COVID-19. Tentu setiap orang takut dan khawatir kalau dirinya, keluarganya, sanak familinya, atau orang-orang yang terdekat dengannya kena oleh virus ini. Selaku seorang muslim, kita semua tentu setiap terjadi peristiwa, setiap terjadi kejadian, kita akan coba melihat pedoman dalam agama kita. Allah berikan kepada kita Al-Quran, Allah berikan kepada kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya agama kita, ada tuntunan bagi kita dalam setiap peristiwa yang terjadi. Ada panduan yang diberikan kepada kita
untuk menghadapi berbagai kejadian yang terjadi di hadapan kita. Terkait dengan virus corona ini, salah satu pedoman kita, acuan kita ketika melihat peristiwa yang terjadi sekarang adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul, katakan wahai Muhammad, kata Allah, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Kita tidak akan ditimpa sesuatu kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Huwa maulana. Allah adalah sebaik-baik penolong. Allah adalah penolong kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hanya kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa yang bisa memberikan manfaat dan yang bisa menolak mudarat dari diri kita hanyalah Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Manusia tidak pernah bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali sudah ditetapkan oleh Allah. Manusia tidak bisa mendatangkan mudarat bagi kita kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maka setiap kebaikan yang datang kepada kita adalah sesuatu yang benar-benar sudah Allah jatahkan kepada kita, sudah Allah tetapkan kepada kita. Dan sebaliknya, segala kejelekan, segala keburukan, segala penyakit, segala musibah yang datang kepada kita, itu juga sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan itu menjadi jatah kita. Muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang lebih menarik lagi adalah ketika kita melihat syariat Islam atau aturan-aturan yang Allah turunkan kepada manusia, semua aturan yang Allah tetapkan adalah untuk kemaslahatan manusia. Maka dalam syariat Islam ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan syariat diturunkan oleh Allah. Allah turunkan syariat kepada manusia untuk menjaga agama. Allah turunkan syariat untuk menjaga akal. Allah turunkan syariat untuk menjaga keturunan. Allah turunkan syariat untuk menjaga harta. Dan satu lagi, syariat Islam atau aturan-aturan Allah turunkan adalah untuk menjaga jiwa manusia. Ini luar biasanya agama kita. Allah datangkan agama, Allah turunkan aturan agar kehidupan kita, agar nyawa kita, agar jiwa kita terpelihara. Maka coba kita lihat ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Di Al-Quran Allah perintahkan kepada kita memakan makanan yang baik. Allah perintahkan kepada kita memakan makanan yang halal lagi bergizi. Itu semua untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga jiwa dan nyawa kita. Dan yang lebih besar lagi adalah Allah melarang manusia untuk membunuh saudaranya. Allah larang manusia untuk membunuh sesama manusia. Tujuannya sama, agar nyawa manusia terjaga, agar nyawa manusia terpelihara. Karena nyawa begitu bernilai, karena nyawa begitu berharga dan mahal. Kemudian terkait ujian, cobaan dan musibah, ketika kita lihat lebih detail lagi dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya kita bersikap ketika terjadi musibah, ketika terjadi penyakit. Di antara anjuran yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah yang pertama, dalam sebuah hadis beliau bersabda, la tudimu an-nazar ilal majzumin. Artinya, jangan kalian mendekati atau jangan kalian lama-lama memandang orang yang terkena atau terserang penyakit kusta. Ini anjuran pertama. Jika ada orang yang terserang penyakit, jika ada orang yang terkena virus atau penyakit, jangan dekat-dekat dengan dia, jangan lama-lama berada di dekat dia. Ada dua hikmah dari hadis ini. Yang pertama,
Ketika kita lama-lama melihat orang yang terkena penyakit, bisa jadi dia merasa minder, dia tidak percaya diri, dia merasa dilecehkan. Maka jangan pernah lama-lama melihat orang yang terkena penyakit. Yang kedua, kenapa dilarang oleh Nabi SAW lama-lama dekat dengan orang yang terkena penyakit? Khawatir penyakit atau virusnya menular kepada kita. Ketika kita berinteraksi dengan orang yang terkena penyakit, tidak menutup kemungkinan virusnya menyebar dan menular kepada kita. Kemudian ketika kita berinteraksi dengan orang lain, virus itu menular dan terus menular. Maka ini diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan dekat-dekat, jangan lama-lama berada dekat orang yang kena penyakit. Yang kedua, yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita adalah, dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha." Kata Nabi SAW, jika kalian mendengar ada suatu negeri yang terkena wabah, terkena penyakit, terkena kolera, jangan masuk ke negeri itu, kata Nabi SAW. Dan jika suatu negeri terkena wabah atau penyakit dan kalian sedang berada di sana, kata Nabi SAW, jangan keluar kalian dari negeri itu. Istilah ini yang kita kenal sekarang dengan isolasi. Daerah-daerah atau orang-orang yang terkena penyakit diisolasi, dan ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW jauh hari. Jika kita mendengar ada suatu penyakit, jangan datang ke sana. Jika daerah kita kena penyakit, jangan kita pergi ke tempat orang lain. Lagi-lagi tujuan ini adalah untuk menjaga nyawa kita. Kita jangan masuk ke tempat yang ada penyakit agar kita selamat. Kita terkena penyakit, jangan pergi ke tempat orang lain agar kita tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Di zaman Sayyidina Umar pernah terjadi penyakit taun atau penyakit kolera. Penyakit ini terjadi di daerah Syams. Beliau ingin berkunjung ke sana. Terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. Apakah boleh masuk atau enggak? Ada yang menyarankan silakan masuk. Ini sudah takdir Allah. Kalau sakit ya sakit. Sahabat yang lain melarang, jangan masuk ke sana, nanti terkena penyakit. Maka Sayyidina Umar mengambil kesimpulan, beliau enggak jadi masuk ke sana. Ada sahabat yang berkata, wahai Sayyidina Umar, engkau lari dari takdir Allah, katanya. Jika engkau masuk tidak ditakdirkan sakit, engkau enggak akan sakit, katanya. Cuman luar biasa jawaban dari Sayyidina Umar. Saya lari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Maksudnya, jika saya masuk ke sana, takdir Allah saya sakit, saya akan sakit. Takdir Allah yang lain, saya ingin selamat dari penyakit ini dengan cara lari. Maka Allah akan selamatkan saya. Lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Di dua hadis ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita benar-benar menjaga diri kita, agar kita menjaga kesehatan kita. Luar biasa indahnya agama kita. Kemudian tuntunan yang lain begitu banyak. Ketika memang musibah itu benar-benar terjadi, maka tidak ada kata lain bagi kita kecuali bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tadi pencegahan. Tapi jika musibah itu terjadi, mau nggak mau kita bersabar. Nggak mungkin kita mengumpat, nggak mungkin kita mencela. Maka dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, menakjubkan perkara orang beriman. Jika dia mendapatkan kebaikan, bersyukur, itu baik bagi dia. Jika dia mendapatkan keburukan, dia bersabar, itu juga baik bagi diri kita. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami pasti akan kembali kepada Allah. Kembali kita beriman kepada takdir. Apa yang menimpa kita, sesuatu yang pasti sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di antara upaya kita agar kita bisa tercegah, agar kita terhindar dari penyakit ini, seperti yang sudah disampaikan oleh protokol di awal khutbah tadi, mencuci tangan, menjaga kesehatan. Satu hal yang juga perlu kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah dihindarkan dari penyakit,
agar kita berdoa kepada Allah supaya kesehatan kita dijaga. Bahkan dalam sholat, ketika duduk di antara dua sujud, kita berdoa kepada Allah, wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, afini, afiatkan saya, sehatkan saya, jaga kesehatan saya. Ini doa kita. Maka mulai detik ini, mulai saat ini, sudah saatnya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari penyakit, agar kita terhindar dari musibah. Dalam sebuah hadis Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal juzam wa sayyi'al asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit kusta, dari penyakit gila, dari penyakit kaki gajah, dan dari penyakit-penyakit yang mematikan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, inilah di antara tuntunan yang diajarkan oleh Islam kepada kita ketika terjadi musibah. Yang pertama, tidak berlama-lama di dekat orang yang terkena musibah. Yang kedua, tidak masuk ke tempat yang di sana terkena musibah. Yang ketiga, ketika musibah itu terjadi, mau nggak mau kita harus bersabar. Dan yang keempat, selaku hamba Allah yang kita punya Tuhan, jangan pernah kita lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu liman ya'tasama biha khairu ismat. Wa nashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu arsalahu lil alamin rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah terkadang mendatangkan ujian kepada kita dalam bentuk kebaikan. Terkadang juga Allah memberikan ujian kepada kita dalam bentuk keburukan. Kebaikan itu juga ujian, sebagaimana keburukan juga ujian. Dan ketika ujian ini datang, sikap kita selaku seorang muslim adalah benar-benar bagaimana kita bisa mengambil pelajaran. Ini yang paling penting. Setiap ada ujian harus ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan dibawa lalu, jangan dibiarkan saja. Terkait dengan peristiwa yang sekarang ini, kita semua menyadari begitu besar kekuasaan Allah. Negara yang teknologinya canggih, negara yang kekayaan alamnya luar biasa, negara yang kekayaan negaranya begitu banyak, negara yang kekuatan militernya luar biasa, bisa diserang oleh virus yang sangat kecil. Ini menunjukkan kepada kita begitu lemah kita di hadapan Allah. Maka ini adalah sarana atau momentum bagi kita bersama untuk kembali kepada Allah. Kita lemah, Allah Maha Kuat. Agar kita kuat, kita kembali kepada Allah. Mungkin bisa kita awali dengan hal-hal yang terkecil. Kita amalkan ajaran agama ini dalam kehidupan kita. Untuk masalah kebersihan, kita berusaha misalnya untuk menjaga wudhu. Kemudian jika selama ini barangkali kita lalai dalam beribadah, kita komitmen mulai hari ini beribadah. Jika maksiat banyak selama ini kita lakukan, mulai detik ini kita komitmen, kita akan meninggalkan maksiat dan kita sama-sama bertaubat kepada Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afina fi abadanina, Allahumma afina fi abadanina, Allahumma afina fi abadanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba, Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba, Allahumma kshif 'anna al-wala' wal waba,
Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judhum wa sayyi'al asqam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ja'al biladana biladan amina. Rabbana ja'al biladana biladan amina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.